Pemilu terdampak pandemi COVID-19 sesungguhnya bukan hanya fenomena Indonesia. Jadi agenda elektoral yang yang kena imbas COVID-19 itu dialami oleh banyak negara. Misalnya saya kutip dari International IDEA, data dari 1 Maret tahun 2020 sampai 23 April 2020 itu sudah ada sekurangnya 51 negara dan wilayah di seluruh dunia yang memutuskan untuk menunda pemilihan nasional ataupun pemilihan subnasional, jadi lokalnya. Apakah pemilihan negara bagian, ataukah seperti kita, pilkada, begitu, itu sudah ada 51 negara dan wilayah di seluruh dunia. Nah, dari 51 negara dan wilayah tersebut, 17 negara dan wilayah itu menunda pemilihan umum nasional dan referendumnya. Jadi skala yang dia tunda itu adalah pemilu nasional, baik pemilu legislatif nasional ataupun pemilu presiden. Kemudian ada 18 negara dan wilayah yang tetap memutuskan untuk mengadakan pemilihan nasional atau lokal seperti yang direncanakan semula, meskipun tetap ada kekhawatiran terkait dengan COVID-19. Jadi kalau ditanya, apakah mungkin pemilu dan pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi? Ternyata ada 18 negara yang memutuskan untuk tetap lanjut dengan agenda elektoralnya. Nah, dari 18 negara ini, 8 negara diantaranya itu mengadakan pemilihan umum nasional atau referendum. Misalnya saja Korea Selatan pada tanggal 15 April yang lalu, jadi beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, Korea Selatan memutuskan untuk tetap lanjut dengan pemilu National Assembly mereka atau parlemen mereka dan kemudian menerapkan standar yang sangat ketat. Nanti akan ada sedikit saya ulas kenapa kemudian pemilu di masa pandemi dimungkinkan di beberapa negara yang tetap memutuskan untuk melanjutkan agenda elektoral mereka. Nah, pilkada serentak 2020, jadi pilkada serentak 2020 ini dijadwalkan pemungutan suaranya Rabu 23 September 2020. Tadi Pak Fritz sudah banyak ulas, yang jadwal teknisnya itu diatur di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2011, sudah diubah terakhir kali dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2020. Nah, undang-undang hanya mengatur sebenarnya pemungutan suara dilaksanakan pada September 2020. Penerjemahan menjadi 23 September itu dilakukan oleh KPU. Pemungutan suara 2020 ini merupakan siklus 5 tahunan dari pemungutan suara gubernur, bupati, wali kota hasil pemilihan tahun 2015. Jadi kalau pada tahun 2015 kita pilkadanya bulan Desember, maka menurut pasal 201 ayat 6 Undang-Undang 10 tahun 2016, pemungutan suara untuk 2020 sebagai siklus 5 tahunan itu dilakukan pada bulan Desember 2020, bulan September 2020. Nah, ini serentak dilaksanakan di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. KPU sudah mengambil langkah terkait dengan penetapan tanggap darurat wabah corona yang dikeluarkan oleh Ketua BNPB melalui keputusan Ketua BNPB nomor 13A. Pada 21 Maret 2020 lalu, KPU mengeluarkan keputusan nomor 179, tadi sudah disebutkan oleh Pak Fritz, yang menyatakan menunda 4 aktivitas tahapan. Jadi yang ditunda itu memang 4 aktivitas tahapan, meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutahiran data pemilih, dan coklit data pemilih. Tetapi implikasi dari 4 aktivitas tahapan yang ditunda ini, meskipun tadi Pak Fritz mengatakan tidak ada penundaan hari pemungutan suara, tetapi dia berdampak pula pada keberlanjutan tahapan berikutnya. Karena mau tidak mau misalnya ketika verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan ditunda, dia akan menggeser pula aktivitas-aktivitas selanjutnya. Demikian juga kalau coklitnya ditunda,
kan juga dia akan berdampak pada kerangka waktu aktivitas tahapan berikutnya. Kecuali ada kebijakan lain yang menyatakan misalnya ada pemampatan atau pelaksanaan tahapan yang merupakan siklus lanjutan dari pelaksanaan pilkada itu yang dikurangi, disesuaikan dan lain sebagainya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Fritz. Jadi konsekuensi logis dari penundaan 4 aktivitas tahapan ini serta merta akan menggeser pula keberlanjutan aktivitas tahapan pilkada yang lain. Karena kan pemungutan suara itu tidak serta-merta sampai pada hari pemungutan suara begitu saja. Dia harus disiapkan dengan berbagai instrumen teknis yang menjadi bagian perangkat dari pelaksanaan sebuah agenda elektoral yang puncaknya itu adalah hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini memang yang kita hadapi hari ini adalah kegamangan, kerancuan, dan juga ketidakpastian. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan politik yang berubah-ubah. Kenapa saya sebutkan bahwa ini akibat dari sebuah keputusan politik? Contohnya saja, misalnya di sebelah kiri, itu ada kesimpulan rapat di DPR tanggal 30 Maret 2020. Bapak Ibu peserta bisa lihat bahwa di kesimpulan rapat tanggal 30 Maret 2020 itu mereka bersepakat menunda pilkada dan mengamini langkah yang sudah diambil oleh KPU. Poin keduanya menyatakan pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR, jadi tripartit. Lalu kemudian akan keluar Perpu, DPR meminta pemerintah untuk menerbitkan Perpu, dan yang terakhir realokasi anggaran. Itu 30 Maret posisinya. Nah, tanggal 14 April kembali ada rapat, ternyata konklusi dari rapat yang ada di DPR ini berubah lagi nih. Yang pertama, kalau yang rapat 30 Maret dinyatakan pelaksanaan pilkada lanjutan itu akan diputuskan bersama KPU, pemerintah, dan DPR. Nah, pada rapat yang tanggal 14 April, Komisi 2 langsung menyatakan bahwa menyetujui usulan pemerintah bahwa penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Meskipun keputusan ini juga ada catatan kakinya. Soal kesiapan pelaksanaan tahapan pilkada itu akan memperhatikan situasi ketika masa tanggap darurat berakhir, di mana akan dilakukan rapat kembali. Jadi kalau bicara soal pasti, ini juga tidak pasti. Karena pertama, ini adalah sebuah keputusan politik, bukan sebuah keputusan hukum. Yang kedua, keputusan politiknya pun masih ada catatan kaki, karena masih memperhatikan situasi pasca tanggap darurat. Meskipun di tanggal 14 April ini ada kesimpulan tambahan soal normalisasi siklus pilkada bagi daerah-daerah yang berpilkada di 2017 dan 2018. Nah, disinilah kita melihat sebenarnya bahwa aktor-aktor utama kepemiluan kita masih punya problem di dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan keberlanjutan agenda elektoral kita. Nah, yang banyak muncul di publik itu adalah tanggal-tanggal pemungutan suaranya gitu ya, dari sisi teknis pemilihan. Dari 3 skenario yang dirumuskan oleh KPU, jadi KPU itu pada rapat di DPR tanggal 30 Maret yang saya ikuti, memang sudah menawarkan 3 opsi. Opsi yang pertama ditunda 3 bulan menjadi 9 Desember 2020, lalu opsi yang kedua ditunda 6 bulan menjadi 17 Maret 2021, dan yang terakhir opsi yang ketiga yang nampaknya Bawaslu lebih condong pada opsi yang ketiga ini, ditunda menjadi 1 tahun, 29 September 2021. Semuanya hari Rabu. Nah, tetapi yang tidak banyak didiskusikan di ruang-ruang publik adalah catatan-catatan kondisi teknis yang mengikuti pilihan-pilihan itu. Jadi KPU ini mengatakan, oke, tanggal 9 Desember, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan.
Oke 17 Maret, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oke 29 September, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, diskusi kita itu tidak banyak soal itu. Jadi kita seolah-olah hanya terpaku pada tanggal. Tetapi prakondisi, prasyarat teknis, apa saja yang diperlukan di dalam menentukan waktu itu tidak banyak dibahas. KPU sendiri kalau kita lihat kenapa dia memilih Desember 2020, itu misalnya dengan prasyarat pertama harus ada penerbitan Perpu. Itu paling lambat akhir April 2020. Kita kondisi sekarang sudah 27 April. Kalau mau ke akhir April berarti sekitar 3-4 hari lagi begitu ya. Lalu masa kampanye dan masa penyelesaian sengketa tunnya disesuaikan. Kemudian dapat dipastikan tanggap darurat penyebaran virus COVID-19 itu berakhir 29 Mei. Jadi kondisi itu yang sebenarnya menjadi prasyarat KPU. Dan mestinya kita mendengarkan KPU, karena KPU adalah institusi yang paling memahami teknis dan juga pelaksanaan agenda elektoral kita. Jadi ini yang mestinya lebih banyak didiskursuskan, karena pemilu bukan sekedar menyelaksanakan hari pemungutan suara secara asal-asalan begitu, yang penting hari pemungutan suaranya terlaksana, tetapi kondisi-kondisi yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan yang jurdil dan demokratis itu juga harus kita bahas dengan baik. Nah, soal penundaan tadi, jadi memang betul bahwa bahasa penundaan itu tidak sangat eksplisit ada di dalam Undang-Undang Pilkada kita. Tetapi kalau kita baca pasal 122, pernyataan penundaan itu ada begitu, bahwa pelaksanaan penundaan itu mekanismenya ada dua, melalui pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Jadi ini yang disebutkan di dalam pasal 122 ayat 1 tentang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, itu dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan. Mekanisme penundaannya seperti apa, itu ada di pasal 122 ayat 2. Saya tidak akan berpanjang di situ, nanti bisa kita cross-check bersama-sama. Nah, penundaan pilkada di dalam instrumen hukum yang ada saat ini itu dimungkinkan oleh Undang-Undang Pilkada dengan mekanisme berjenjang dari bawah ke atas. Kalau kita merujuk kepada pasal 122 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Tetapi Undang-Undang Pilkada kita belum mengatur mekanisme pemilihan, mekanisme penundaan pemilihan secara serentak nasional seperti apa yang dilakukan oleh KPU. Vide keputusan KPU nomor 179 itu. Jadi kalau saya berpandangan, urgensi Perpu itu muncul justru untuk melegitimasi dan menjadi legalitas memayungi keputusan yang dibuat oleh KPU pada tanggal 21 Maret 2020 ketika dia memutuskan menunda secara nasional 4 aktivitas tahapan pilkada. Mekanisme itu tidak tersedia di dalam Undang-Undang Pilkada. Kalau kita ingin pilkada itu berkepastian hukum, demokrasi konstitusional, di mana rule of law dan supremasi hukum itu merupakan satu kesatuan dengan praktik daulat rakyat, mestinya ini kemendesakan terhadap legitimasi atas tindakan KPU itu yang ditangkap melalui Perpu yang diperlukan segera diterbitkan. Lalu kemudian penetapan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, kalau baca Undang-Undang Pilkada kita itu dilakukan oleh Menteri Gubernur atas usul KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Jadi basisnya itu kedaerahan. Nah, kalau kita tidak melakukan revisi di Perpu di dalam aturan setingkat undang-undang, maka nanti basis untuk menentukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, kalau sekarang kan kondisinya lanjutan ya, karena kalau susulan itu penundaannya semua tahapan. Kalau lanjutan itu satu atau beberapa tahapan. Kalau basisnya itu terlalu kedaerahan, itu bisa saja kemudian ada kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, penundaan pilkada berbasis kedaerahan itu sebenarnya pernah terjadi, Bu Lilis dan Bapak Ibu, tetapi mayoritas itu karena permasalahan hukum. Misalnya di tahun 2015 itu ada 5 daerah yang ditunda pilkadanya. Semuanya ini karena konflik hukum pencalonan. Jadi masalah hukum pencalonan akibat putusan pengadilan. Lalu ada juga penundaan pemungutan suara baik seluruh daerah pemilihan maupun sebagian
juga karena faktor konflik pencalonan, misalnya di Pilkada 2018, itu ada 14 daerah yang ditunda hari pemungutan suaranya. Mulai dari Paniai karena masalah pencalonan, Duga karena masalah distribusi logistik akibat konflik, Kota Jayapura, Bone, dan Rokan Hulu karena masalah bencana alam. Tetapi dia itu hanya parsial, jadi beberapa daerah saja karena banjir begitu. Tetapi pengalaman penundaan secara nasional keseluruhan daerah dalam bingkai pilkada serentak itu memang baru kita alami di 2020 ini. Tetapi kalau secara parsial kita sudah punya referensi. Nah, pilkada dan pandemi COVID-19 ini slide ya. 2 menit lagi. Ya, baik, 2 menit lagi. Pilkada dan pandemi COVID-19 ini 2 slide terakhir. Kalau kita ingin memutuskan soal tindak lanjut pelaksanaan tahapan pilkada, maka kita kembali kepada bingkai konstitusi dalam pandangan saya. Pilkada di masa pandemi bukan tidak mungkin, tetapi membuat keputusan itu harus berpegangan pada sekali lagi konstitusi. Yang pertama, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Dan artikulasi demokratis itu sudah diputuskan dalam Undang-Undang Pilkada dilaksanakan secara luber, jujur, dan adil. Nah, konsep ini kemudian jangan karena pandemi lalu kita degradasi dengan diskursus untuk pilkada tidak langsung. Jadi ini harusnya menjadi komitmen ketatanegaraan kita bahwa pilkada secara demokratis adalah pilkada yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Dan adil di sini adalah adil bukan hanya untuk konteks kompetisi, tetapi juga adil bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk tidak terancam secara kesehatan, untuk tidak terancam secara keselamatan. Dan kemudian kita harus juga memastikan demokrasi konstitusional itu dipayungi oleh sebuah kepastian hukum untuk sirkulasi elit daerah melalui fasilitasi hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Nah, tetapi penentuan pemimpin secara langsung ini juga dalam bingkai melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tidak membahayakan. Nah, ini slide terakhir Bu Lilis. Apakah pilkada harus terselenggara sampai terbebas 100% dari COVID-19? Yang pertama, kita tidak bisa atau sulit memastikan kita terbebas 100% dari COVID-19. Tetapi, kita bisa belajar dari negara-negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi karena adanya dukungan instrumen yang diperlukan. Apa instrumen yang diperlukan? Yang pertama, kerangka hukum yang kuat, lalu mekanisme pemilihan yang akomodatif dan mampu beradaptasi dengan situasi krisis atau pandemi yang dihadapi. Misalnya kalau di Korea Selatan dan di Bavaria Jerman itu ada mekanisme postal voting, early atau advance atau pre-poll voting, lalu memilih secara remote melalui telepon, penggunaan teknologi, kampanye daring dan lain sebagainya. Lalu juga ada protokol yang ketat, disiplin petugas dan pemilih, anggaran yang memadai, cukup dan tepat waktu, serta sejalan dengan profesionalisme kebijakan negaranya dalam mengatasi COVID-19. Nah, oleh karena itu, menurut saya, Bu Lilis, kepastian agenda elektoral diperlukan sebagai aplikasi komitmen negara dalam berdemokrasi. Namun harus ada kalkulasi waktu dan persiapan yang memadai untuk beradaptasi pada waktu krisis dan situasi pandemi yang dihadapi. Karenanya kesimpulan kami di Perludem, 9 Desember 2020 terlalu beresiko dan berpotensi menurunkan kualitas persiapan teknis tahapan pilkada dan bisa memicu skeptisme masyarakat apabila tetap dipaksakan. Masyarakat bisa menganggap pemerintah kurang serius menangani pandemi dan bisa berdampak pada kampanye yang tidak programatik dan menurunkan partisipasi pemilih. Nah, oleh karena itu kami berpikir bahwa Perpu diperlukan sebagai legalitas penundaan dan memberikan kepastian hukum pada keberlanjutan agenda elektoral. Materi Perpu ini sebaiknya mengatur tentang pengaturan mekanisme penundaan pemilihan serentak secara nasional
jaminan reservasi alokasi dana pilkada yang sudah dianggarkan untuk tetap bisa digunakan pada pemilihan lanjutan pasca penundaan, dan mengatur pergeseran pelaksanaan pemungutan suara pilkada 2020 menjadi paling lambat September 2021. September 2021 ini karena tadi pertimbangan pada poin kedua, kesiapan instrumen hukum, adaptasi pada situasi krisis, lalu kemudian menyiapkan kultur pemilih, serta memastikan bahwa kita memang siap dari sisi adaptasi pada situasi krisis.